rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Pada kolom ini, yang kita ambil adalah rencana kinerja dari atasan kita, atau dalam hal ini adalah kepala sekolah. Lalu datanya diambil dari mana? Dari matriks peran dan hasil tadi, yang kita sudah susun. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun SKP periode 2 tahun 2021. Nah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana menyusun matriks peran dan hasil untuk unit kerja kita, karena itu adalah menjadi panduan atau menjadi kunci bagi kita untuk bisa menyusun rencana SKP kita. Nah, di sini format rencana SKP untuk periode 2 seperti ini. Ada pemerintah provinsi sesuai dengan provinsi Bapak Ibu. Kemudian periode penilaiannya itu 1 Juli sampai 31 Desember 2021. Pegawai yang dinilai, kolomnya ada pejabat penilai kinerja, dalam hal ini adalah atasan langsung atau kepala sekolah. Lalu ada perubahan pada tabelnya. Kalau di SKP lama atau periode 1 itu ada nomor, ada kegiatan, lalu ada target berupa kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, di sini ada sedikit perubahan. Di sini ada namanya rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Pada kolom ini, yang kita ambil adalah rencana kinerja dari atasan kita, atau dalam hal ini adalah kepala sekolah. Lalu datanya diambil dari mana? Dari matriks peran dan hasil tadi, yang kita sudah susun. Di situ tertulis bahwa rencana kinerja atasan langsung atau kepala sekolah yang pertama itu adalah tersedianya dokumen atau laporan pelaksanaan tugas sesuai yang ditetapkan. Nah, rencana kinerja dari atasan kita itu kita harus copy, pindahkan ke sini. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu rencana kinerja ini diisi oleh apa? Oleh rencana kinerja kita yang ada di matriks tadi. Kita tinggal copy, kita pindahkan ke sini. Tersedianya program perencanaan pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Lalu kuantitas, kualitas, waktunya juga tinggal di copy dari matriks yang sudah kita susun, kita pindahkan ke sini. Baik itu kuantitasnya. Nah, untuk jumlah, untuk kolom 5 ini ada muncul satu menu baru yang bernama indikator kinerja individu, atau indikator untuk mengukur kinerja kita dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu. Jadi contohnya di sini tersedianya program perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Untuk kuantitasnya, indikator untuk mengukur kuantitas ini adalah jumlah program perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Jadi indikator untuk mengukur kuantitas ini. Targetnya adalah 1 dokumen. Program perencanaan kita itu kan 1 dokumen. Lalu kualitasnya. Kualitasnya ini untuk mengukur kualitas dari program kita, maka indikatornya apa? Indikatornya adalah penyusunan program ini sesuai ketentuan. Jadi program yang kita susun, untuk mengukur kualitasnya digunakan indikator penyusunan program sesuai ketentuan. Targetnya 100%, artinya 100% sesuai dengan ketentuan. Lalu dari aspek waktu, indikator untuk mengukur rencana kinerja kita untuk aspek waktu ini dilihat dari ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Targetnya 1 bulan.
Lalu rencana kinerja yang kedua juga begitu Bapak Ibu, tinggal di copy dari matriks tadi. Tersedianya program perencanaan dan pelaksanaan sarana prasarana sesuai kebutuhan. Nah, ini diberlakukan untuk Bapak Ibu guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Baik itu di bagian mungkin kurikulum, tinggal diganti saja kalimatnya dengan kurikulum, atau bagian humas atau bagian kesiswaan. Untuk kuantitasnya, mengukur kuantitas dari rencana kinerja ini, indikatornya adalah jumlah program perencanaan dan pelaksanaan sarana prasarana. Targetnya 1 dokumen. Lalu kualitasnya itu diukur dari mana indikatornya? Indikatornya adalah penyusunan program sesuai dengan ketentuan. Targetnya adalah 100%. Kemudian yang berikut dari segi waktu. Untuk mengukur indikatornya, untuk waktunya digunakan indikator ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Targetnya 1 bulan. Jadi Bapak Ibu punya target untuk susun program ini, target waktunya adalah 1 bulan. Lalu contoh yang ketiga, tersedianya dokumen kurikulum. Nah, untuk Bapak Ibu yang mendapatkan tugas sebagai tim pengembang kurikulum, itu bisa menjadi salah satu rencana kinerja dari Bapak Ibu. Untuk mengukur kuantitasnya digunakan indikator jumlah dokumen kurikulum, yaitu 2 dokumen. Lalu kualitasnya, indikatornya adalah penyusunan program sesuai ketentuan. Targetnya 100%, artinya 100% sesuai ketentuan. Lalu waktunya, ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yaitu misalnya 1 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu indikator atau rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi yang kedua. Kalau masih ada tinggal di copy, pindahkan ke kolom ini Bapak Ibu. Rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Tinggal kita copy dari matriks tadi, kita pindahkan. Lalu untuk yang ini, rencana kinerja aspek indikator kinerja individu dan target, juga tinggal kita copy dari matriks peran dan hasil. Kita masukkan ke sini. Terlaksananya pembelajaran sesuai ketentuan, terlaksananya evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian, terlaksananya ekstrakurikuler, terlaksananya pengawasan penilaian, sampai dengan terlaksananya piket harian. Jadi disesuaikan dengan tugas yang Bapak Ibu peroleh di sekolah Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh untuk kinerja utamanya Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kinerja tambahannya? Nah, di sini saya buatkan bahwa kinerja tambahan itu terdiri dari 2, yaitu yang pertama development commitment, dan yang kedua adalah community involvement. Contoh development commitment itu adalah misalnya terlaksananya kepesertaan diklat fungsional. Kalau di SKP model lama atau SKP periode 1 kan katanya atau bunyi kalimatnya mengikuti diklat fungsional. Nah, di SKP periode kedua ini dirubah kalimatnya menjadi terlaksananya kepesertaan diklat fungsional. Lalu yang diukur hanya kuantitasnya saja Bapak Ibu, tidak lagi mengukur kualitas dan waktunya untuk kinerja tambahan. Kuantitasnya jumlah sertifikat diklat fungsional yang diikuti, targetnya 1 sertifikat. Lalu yang kedua community involvement, contohnya terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas guru, yaitu menjadi anggota organisasi profesi PGRI aktif. Kuantitasnya adalah bukti kepesertaan, targetnya 1 kartu. Lalu yang terakhir, terlaksananya pengawasan penilaian dan evaluasi
terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Kuantitasnya adalah bukti kepengawasan, targetnya 1 SK. Lalu di bagian bawahnya tinggal diisi nama tempat, lalu di sini tanggalnya adalah 1 Juli 2021. Pejabat penilai kinerjanya adalah kepala sekolah, dan di sini ada untuk pegawai negeri sipil yang dinilai. Jadi ini adalah contoh dari rencana SKP periode 2 tahun 2021, yaitu dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Terima kasih.